teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku mau share masak-masak lagi ya teman-teman. Karena kayaknya video aku ini seputaran bersih-bersih dan masak-masak aja. Jadi hari ini aku sama makku itu mau masak simple aja, pucuk ubi. Untuk sayurnya ada daun namanya itu daun tumbuk sih, pucuk ubi kalau gitu ya namanya. Kemudian mau bikin ayam goreng tapi diungkep dulu ayamnya. Terus nanti mau bikin cabe. Oke, itu aja sih hari ini, menunya ada 3. Oke, ini sebelum kita goreng-goreng ayamnya kita ungkap dulu ya teman-teman. Ini untuk bahan-bahannya kan bisa lihat aja langsung di video. Dan ini karena bahan-bahannya semua sudah selesai, baru kita blender bersamaan ya. Dan kita tunggu sampai bumbu-bumbunya itu halus. Tadi udah dicampur, ada ketumbar tadi, terus ada bawang-bawang ya, terus kemudian tadi ada jahe lengkuas yang udah dipotong-potong seperti yang di video tadi. Udah selesai, ayamnya tadi udah dicuci bersih. Ini ayamnya banyak banget teman-teman, 3 kiloan lebih. Terus masukkan bumbu-bumbu yang udah kita blender tadi. Dan ini blendernya nggak langsung dicuci ya, tapi biar tidak rugi ayamnya itu bumbu-bumbunya dibersihkan pakai ayam seperti ini. Oke. Kemudian ini diaduk-aduk semuanya, dicampurkan supaya semua bumbu-bumbunya itu teraduk ke ayamnya. Kemudian kita masak, entah berapa jam lagi kita masak. Terus campurkan garam secukupnya ya, setelah kalian mau berapa banyak, tapi kalau tergantung ayamnya sih berapa banyak, seperti itu. Tutup. Kemudian ini mau masak kelapa, karena kita mau blender kelapa untuk si sayurnya kan. Apalagi kalau bikin pucuk ubi itu butuh yang namanya kelapa. Tapi ini kita masak dulu air putih, terus ini kita ambil kelapanya. Tadi udah dibeli kelapanya ya. Ini ditakar-takar aja seberapa butuhnya, kayak gitu ya. Oke, setelah itu tadi untuk si kelapanya kita blender ya teman-teman. Jangan sampai itu tumpah. Dan kalau misalnya kan sering nonton video masak-masak, memang gak setiap hari ya, cuman kadang selang-seling gitu aku buatnya. Pasti teman-teman gak usah lagi ya bingung kenapa tutupnya berbeda dengan blendernya, karena ini tuh blendernya udah lama banget teman-teman, dari rumah lama ya. Dari dulu aku kecil sampai sekarang aku udah SMP, ini masih bagus loh. Kira-kira udah berapa tahun ini blendernya. Tapi sebenarnya tuh kabelnya udah rusak, kena air dia langsung meledak ya. Tapi mama aku tetap mempertahankannya karena itu ya blender yang sangat-sangatlah bertahan sampai aku sekarang udah besar teman-teman. Memang bagus banget sih itu blendernya. Aku nggak tahu tuh merek apa. Kemudian ini mau bikin sambal, tapi sambalnya beda ya. Biasanya kan kalau bikin sambal tuh cabai merah ya, cuman nggak mesti juga sih. Nah ini tuh kami bikinnya pakai cabai rawit. Ini tuh ada bawang merah, terus ada cabai rawit. Kami masak dulu seperti itu. Biasanya kan digiling, tapi kami masak dulu. Campurkan sedikit minyak jelantah, nggak minyak yang bersih ya, tapi itu bersih kok teman-teman. Cuman dia itu udah bekas aja, bekas pakai ikan gitu-gitu aja sih. Itu nggak terlalu kotor ya. Mana kotor kalau kayak gitu, cuman kita bilang bekas aja lah ya, namanya minyak jelantah. Kemudian tadi untuk sayurnya ini sambil kita cek ya, ayamnya itu mamaku ambil dari pekarangan. Jadi kalau misalnya rumah kalian dikelilingi sama perhutanan seperti kami, hutan-hutan, banyak pohon-pohon, pasti pucuk ubi itu banyak banget yang tumbuh ya di belakang rumah, di pekarangan. Dan ya kami ambil aja itu, dan itu tuh enak banget loh. Ini tuh pucuk ubi khas Batak. Khas Batak. Memang rata-rata ya pucuk ubi itu dipakai ikan teri itu makin mantap. Emang ayam juga enak, tapi memang kebanyakan orang itu pakai ikan teri ya. Memang itu enak banget sih teman-teman. Enak-enak banget. Dan pucuk ubi ini tuh nggak mesti dimasak atau maksudnya nggak mesti ditumbuk ya. Bisa juga dia itu dimasak seperti biasa aja, nggak perlu ditumbukin juga enak aja. Tapi lebih enak kalau misalnya ditumbuk seperti ini. Campurkan 2 bawang merah yang besar-besar. Oke, sambil ditumbuk sama abangku, kita biarkan aja di situ. Kemudian cek lagi ini ayamnya, nggak apa-apa ya bolak-balik nanti gosong. Oke, karena si cabenya tadi udah selesai dimasak, udah masak lah ya. Ini tinggal kita
kita ulek aja seperti yang dibuat sama mamaku. Jadi walaupun udah dimasak, tapi ini tetap dimasak kembali karena ini kalau cuman dibuat seperti ini tuh pedes banget. Jadi nanti dicampurkan dengan gula merah sedikit, terus ini campurkan terasi. Tapi sebelum terasinya diulek, kita masak dulu seperti ini. Jangan salpok jatuh teman-teman ya. Oke, dan udah deh, ini diulek-ulek aja seperti yang ada di video, seperti itu. Nah teman-teman, gimana nih kalau kalian makan sayur pucuk ubi? Pasti enak kan? Ya enak lah, yang kali nggak enak pucuk ubi itu mah. Nah kalau udah selesai, ini dikit aja ya. Sebenarnya ini kami habis sih teman-teman ya, karena ini enak kayak gitu. Sebenarnya yang makan gitu sih mamaku, karena mamaku yang penyuka sambal. Oke, ini si Black kami menunggu di depan pintu dapur ya. Oke, karena udah selesai tadi ditumbuk, ini tinggal dimasukkan ke santannya. Kalau kalian lihat kok mamaku pakai tangan, teman-teman, tangan mamaku sudah dicuci jadi bersih ya, tidak kotor. Pastinya ingat kalau makanan tuh harus bersih. Oke, kemudian ini untuk si ayamnya yang tadi diungkep itu udah masak. Nah supaya kering kita tumbuk-tumbuk, apa sih nama itunya, artinya aku nggak tahu. Nah jadi ya seperti itulah. Ini videonya nggak berurutan ya, tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Yang ada di video inilah kalian tonton ya teman-teman. Dan tadi untuk si si sayurnya itu sambil santannya tuh sambil dari tadi aku ya dicampur-campur lah, itu diaduk-aduk, maaf bukan dicampur tapi diaduk supaya si santannya itu nggak pecah ya. Maaf banget aku ngomongnya agak belibet ya, karena aku kalau videonya nggak berurutan itu memang aku suka bingung-bingung teman-teman. Nah oke, karena si ayam ungkepnya itu udah selesai tadi diungkep, dan ini tinggal dimasukkan ke dalam food container seperti ini. Jadi nanti mamaku gampang tinggal goreng aja pagi-pagi, gak perlu lagi ribet-ribet ya, seperti itu. Nah kalau udah jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya, tunggu dingin, karena kalau nggak nanti kulkas kalian rusak teman-teman. Jadi tunggu dulu dingin, kalau udah tutup terus masukkan ke dalam kulkas. Dan si kuahnya ini tuh nggak kami buang, karena si kuahnya itu bisa dibikin masak pakai sayur, itu enak ya. Oke, ini kami lanjut masak goreng kerupuk. Nah ini aku juga percepat supaya nggak terlalu lama. Kemudian setelah goreng kerupuknya selesai, kemudian ini pakai kuali besar aja biar cepet ya. Nah ini tadi untuk si kaldu ayamnya nggak kami buang. Nah itu yang ada kayak yang ditekan-tekan sama makku itu nggak kami buang, itu tuh lengkuas ya teman-teman. Itu nanti akan bikin kriuk-kriuknya itu loh, kan teman-teman tahu kan yang kriuk-kriuk yang di ayam itu. Nah itulah yang membuatnya dari si lengkuasnya ini kayak gitu. Jadi nggak kami buang tapi kami letakkan ke ayamnya, sambil melihat si ayam yang tadi udah selesai diungkap dan lanjut digoreng. Oke, selesai itu ini dia teman-teman untuk menu hari ini. Udah selesai kami makan, tinggal sisa-sisa aja, lupa aku ngevideoinnya. Ini tadi untuk sayurnya, untuk ayamnya sisa 2 teman-teman ya. Dan udah selesai, lanjut aku mau bersih-bersih ya. Jangan lupa dibersihkan dapurnya supaya tetap kinclong ya kan. Walaupun dipakai masak yang bener-bener ini masaknya luar biasa yes, tapi harus tetap dibersihkan ya teman-teman. Nah ini jangan lupa dilap-lap karena tadi minyaknya luar biasa lengket banget ya. Gak perlu aku cuci pakai sabun karena kemarin baru aja ya, aku nggak setiap hari nyuci, kalau nggak nanti kompornya cepet rusak. Jadi dilap aja seperti ini, kalau nggak disemprot-semprot ya kan. Kalau udah selesai ngelapin kompor-kompor ini sih lanjut lagi sih aku mau ngelapin meja biru. Tadi untuk tungkunya juga udah pada aku cucikan, karena bener-bener kalau misalnya masaknya yang berminyak seperti ini tuh bener-bener kotor banget ya teman-teman. Jadi harus segera dilap, kalau nggak siap-siap deh kotorannya banyak banget. Oke, lanjut ke meja biru ini. Nah meja biru ini tuh sebenarnya pengen aku bersihkan tempat perbumbuannya, cuman karena aku udah capek kali ya teman-teman, di video ini nggak ada aku duduk sama sekali. Ada sih tapi ya namanya juga bersih-bersih masak itu pasti 100% kita
berdiri terus ya teman-teman, nggak ada waktu untuk yang namanya tuh duduk-duduk, apalagi aku harus bikin konten dan memang benar-benar harus dikerjain. Udah selesai ngerjain ini semuanya, aku tinggal nyapu aja dan aku melanjutkan untuk ngepel karena ya namanya juga menggoreng, sama juga berminyak lantainya ya, nyiprat-nyiprat ke bawah. Oke deh teman-teman, cukup sekian ya videoku sampai hari ini. Seperti biasa aku ingatkan kembali, kalau kalian sudah selesai menonton videoku, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe-nya, like-nya, and komen-nya, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi supaya videoku ini selalu muncul di beranda-beranda kalian, dan datanglah nanti kalau aku benar-benar udah ngupload seperti itu. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya, bye.